Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Perawat Ica. Di sini kita yang akan melakukan pengkajian atau diskusi mengenai pengkajian berkabung. Sebelumnya mohon maaf untuk mungkin beberapa pertanyaan agak menyinggung. Jika menyinggung mungkin Ibu bisa meluapkan perasaan Ibu. Sebelumnya benar ya dengan Ibu Ocha? Benar dengan Ibu Ocha. Jadi di sini kita akan melakukan pengkajian berkabung untuk mengkaji seberapa rasa sedih, seberapa dalam rasa sedih yang Ibu rasakan. Mungkin di sini kita akan melakukan pengkajian ini dengan kontrak waktu 10 sampai 15 menit ya, Bu. Ya, Mbak. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Mungkin kita bisa melakukan sebelum melakukan pengkajian hari ini kita bisa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pengkajian ini sendiri ada beberapa kriteria, ada beberapa pertanyaan, dimulai dari pertanyaan A, B, dan C, dan D. Untuk kriteria A sendiri ada 2 pertanyaan, B 8 pertanyaan, C 1 pertanyaan, dan D 2 pertanyaan. D 1 pertanyaan. Pertama untuk pertanyaan pertama yaitu pada bulan lalu setiap pertanyaan nanti Ibu bisa menjawab 1 sampai 5 atau nanti saya akan menyebutkan jawaban-jawaban yang bisa Ibu jawab. Untuk pertanyaan pertama, pada bulan lalu seberapa sering Ibu merasakan kerinduan? 1 hampir tidak pernah, 2 jarang, 3 terkadang, 4 setiap hari, dan juga 5 beberapa kali sehari. Setiap hari, Mbak. Setiap hari ya Bu, berarti Ibu masuk ke poin 4. Untuk pertanyaan kedua yaitu pada bulan lalu ketika Ibu merasakan kesedihan, apakah apakah itu mengganggu kegiatan sehari-hari? Iya, mengganggu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria B. Pada bulan lalu sejauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian seseorang? Untuk jawabannya 1 tidak ada kesulitan, 2 sedikit rasa sulit, 3 beberapa kesulitan, 4 rasa sulit untuk menerima, 5 kesulitan ekstrim menerima kematian tersebut. Rasa sulit untuk menerima. Oke, 4 ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai seseorang? 1 jika tidak ada kesulitan, 2 sedikit rasa sulit, 3 beberapa rasa sulit, dan 4 rasa sulit yang ditandai untuk mempercayai orang, 5 rasa sulit untuk dipercayai orang lain. Rasa sulit mempercayai orang lain. Oke, berarti masuk ke poin 5. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Ibu merasa pahit karena kematian? 1 jika tidak ada rasa pahit, 2 sedikit rasa pahit, 3 beberapa rasa pahit, 4 rasa pahit yang ditandai, dan 5 rasa pahit yang ekstrim. Rasa pahit yang ditandai. 4, berarti lumayan ya Bu. Untuk selanjutnya yaitu terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup. Di masa lalu sampai sejauh mana Ibu merasa bahwa bergerak, misalnya membuat teman baru, membuat kelompok baru, mengejar kepentingan baru akan sulit bagi Ibu? 1 jika bergerak tidak akan sulit, 2 jika akan sedikit sulit, 3 bergerak akan agak sulit, 4 jika bergerak akan sangat sulit, 5 sangat-sangat sulit. 4 bergerak akan sangat sulit. Oke, bergerak akan sangat sulit ya Bu, berarti belum terlalu terbuka. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada bulan lalu sampai sejauh mana Ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain? 1 jika tidak ada rasa mati rasa, 2 jika sedikit mati rasa, 3 beberapa rasa baal, 4 rasa baal yang ditandai, 5 rasa mati rasa yang ekstrim. 4 jadi rasa baal yang ditandai ya Bu. Oke. Selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Ibu merasa bahwa hidup itu kosong atau tidak berarti tanpa? 1 jika tidak ada rasa kekosongan, 2 sedikit rasa hampa, 3 beberapa rasa kekosongan, 4 jika rasa kekosongan yang ditandai, dan 5 jika rasa kekosongan yang ekstrim. Rasa kekosongan yang ditandai. Yang ditandai 4 ya Bu. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan lalu
Sampai sejauh mana ibu merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan. Jika tidak ada perasaan seperti tadi. 2, sedikit perasaan seperti tadi. 3, beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 4, arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dan 5, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 3. Jadi beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk kriteria B, yaitu pada bulan lalu sampai sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah terkejut. 1, jika tidak ada perasaan berada di tepi. 2, jika sedikit perasaan gelisah. 3, beberapa perasaan gelisah. 4, jika rasa perasaan yang ditandai gelisah. Dan 5, rasa perasaan yang ekstrim. Rasa perasaan gelisah yang ekstrim. Jadi 5. Baik, untuk pertanyaan kriteria B sudah selesai ya Bu. Untuk pertanyaan tadi mungkin ibu merasa sedikit agak parah rasa perasaan sedih yang ibu rasakan itu. Jadi lanjut ke kriteria C, yaitu apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri ibu dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya. Misalnya, apakah kesedihan ibu menyulitkan ibu untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari? Iya. Dapat mengganggu ya Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ibu memiliki salah satu gejala seperti kerinduan atau setidaknya satu kriteria seperti gelisah selama 6 bulan terakhir? Iya, ada sedikit rasa gelisah ya Bu. Baik, untuk pengkajian pertanyaan pengkajian tersebut sudah selesai. Dari pengkajian tersebut kita mendapat hasil ibu memiliki rasa berkabung yang agak mendalam, cukup mendalam. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan pengkajian spiritual yang akan dilakukan oleh teman perawat saya. Mungkin untuk pengkajian hari ini sudah selesai ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya pamit undur diri ya Mbak. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya perawat Arisa dari Rumah Sakit Unisa. Sebelumnya betul dengan Ibu Ica ya Bu ya? Iya. Umurnya berapa Ibu? 21. Baik Ibu, di sini kita ada pertemuan untuk mengkaji level spiritual Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Boleh. Kontrak waktunya sekitar 5-15 menit ya Bu ya. Baik, jika Ibu bersedia kita mulaikan terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita mulai saja ya Ibu ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, totalnya 20 pertanyaan ya Bu ya. Nanti Ibu bisa menjawab dengan kategori 6 kriteria, yaitu sangat setuju, cukup setuju, setuju, tidak setuju, cukup tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti setelah pertanyaan yang saya ajukan itu Ibu bisa menjawab sesuai kriteria yang saya sebutkan ya Ibu ya. Baik, kita mulai saja Ibu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Boleh. Baik Ibu. Pertama, apakah Ibu merasa kepuasan saat berdoa kepada Tuhan? Setuju. Setuju ya Ibu ya. Apakah Ibu tahu diri Ibu sebenarnya berasal dari mana dan tujuan hidup Ibu? Cukup setuju. Cukup setuju. Apakah Ibu yakin bahwa Tuhan mencintai dan peduli dengan Ibu? Cukup setuju. Apakah Ibu merasa bahwa kehidupan ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga? Cukup tidak setuju. Apakah Ibu percaya Tuhan tidak peduli dan merasa bodoh dengan apa yang sudah Ibu lakukan sehari-harinya selama ini? Tidak setuju. Tidak setuju ya Ibu. Apakah Ibu merasa masa depan Ibu tidak jelas? Tidak setuju. Tidak setuju Ibu. Apakah Ibu memiliki hubungan yang kuat dan penuh terhadap Tuhan? Setuju. Setuju ya Ibu.
apakah ibu merasa bahagia dan puas dengan hidupnya ibu? Setuju. Setuju. Apakah ibu merasa tidak mempunyai kekuatan dan dukungan dari Tuhan? Tidak setuju. Tidak setuju. Apakah ibu merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup ibu? Setuju. Setuju ya ibu. Apakah ibu yakin bahwa Tuhan selalu perhatian dengan masalah yang sedang ibu hadapi? Setuju. Setuju. Apakah ibu sungguh tidak menikmati hidup ini? Tidak setuju. Apakah secara pribadi ibu tidak memiliki kepuasan dalam berhubungan dengan Tuhan? Tidak setuju. Tidak setuju ya ibu. Apakah ibu merasa pasti tentang masa depan ibu? Setuju. Apakah ibu merasa hubungan ibu dengan Tuhan tidak sendirian? Setuju. Apakah ibu merasa hidup ini penuh dengan konflik dan kemalangan? Setuju. Apakah ibu merasa sangat bahagia ketika bersama dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Cukup setuju. Apakah ibu merasa hidup ini terasa tidak punya banyak arti? Tidak setuju. Apakah ibu merasa hubungan ibu dengan Tuhan menambah perasaan bahagia dalam hidup ibu? Setuju. Apakah ibu yakin ada tujuan yang nyata dalam hidup ibu sendiri? Setuju. Setuju ya ibu ya. Baik ibu, itu tadi kita sudah menyelesaikan 20 pertanyaan terkait pengkajian spiritual. Sebelumnya skor ibu ada di 55 ya ibu ya. Ibu termasuk kategori dengan spiritual sedang. Baik ibu, mungkin itu saja yang pengkajian kita pada hari ini. Bagaimana bu perasaan ibu? Lumayan enak. Saya sudah tahu ibu mana level spiritual yang saya alami saat ini. Ibu baik ibu, karena ibu sudah mengetahui level spiritual yang ibu alami, mungkin di sini saya bisa membantu support dan agar ibu tidak selalu dalam masa berkabungnya ibu dan level spiritual ibu bisa menurun secepatnya ibu ya. Amin ya ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, jika tidak ada, kita sudah saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, mungkin pada hari yang sama dan jam yang sama, juga tempat yang sama ya ibu ya. Sebelumnya terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.